Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa inna afdalal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kitab Tauhid. Pertemuan kemarin membahas hal yang terkait beberapa ucapan-ucapan kita tidak sadar ternyata termasuk kategori syirik. Menyandarkan, menggantungkan dan meyakini sesuatu keselamatan bukan karena Allah, itu bisa dikategorikan syirik. Seperti ketika di rumah ada anjing penjaga rumah, lalu ketika ada pencuri masuk, pencuri diusir oleh anjing, dan kita mengatakan untung ada anjing. Kalau nggak ada anjing, itu harta habis dicuri. Itu termasuk contoh yang bernuansakan syirik. Nah, untuk bab kali ini dalam kitab Tauhidnya bab ke-49, bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma atahuma sholihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'alallahu amma yusyrikun. Surat Al-A'raf ayat 190. Falamma atahuma sholihan. Ini kita akan berbicara tentang anak. Ternyata anak pun bisa menyebabkan kesyirikan, atau ada anak yang bisa mengantarkan orang tuanya kepada kesyirikan, atau sebaliknya ada orang tua yang menjadikan anak menjadi bagian dari kesyirikan. Falamma atahuma sholihan, ketika Allah telah memberi kepada keduanya, ini dalam tafsir banyak diartikan secara umum, keduanya di situ maksudnya kedua orang tua, ayah dan ibu. Tapi nanti ada juga tafsir yang mengatakan ini yang dimaksud adalah kisahnya Nabi Adam. Jadi kepada Adam dan Hawa. Nanti saya jelaskan keduanya. Jadi ketika Allah memberikan kepada keduanya sholihan, seorang anak yang solih, yang dimaksud solih karena pada dasarnya kan anak itu udah baik, ya, anak itu suci, tidak ada yang sebut dengan anak haram, tidak ada, haram jadah, nggak ada, anak hasil zina dikatakan dia itu anak yang haram, tidak. Setiap anak yang terlahir kullu mauludin yuladu alal fitrah, semuanya suci, soleh. Tetapi setelah Allah memberikan kepada orang tua itu seorang anak yang solih, ja'ala, keduanya lahu, kepada si anak tersebut yang telah diberikan itu, syuraka'a fima atahuma, menjadikan syuraka, ya, syuraka itu sekutu-sekutu. Kalau kemarin Al-Baqarahnya mengatakan andadan, ya, jadi sedang menjelaskan tafsir makna andadan, sekutu-sekutu. Ada sekutu-sekutu, makhluk-makhluk Allah dijadikan sekutunya Allah, itu yang menjadikan syirik. Nah, di sini anak pun dijadikan menjadi syuraka, ya, sekutu bagi Allah. Padahal Allah sudah memberikan kepada kedua orang itu seorang anak yang baik, seorang anak yang soleh, tapi kemudian oleh keduanya itu si anak jadi syuraka, sekutunya bagi Allah. Nah, ini terjadilah kesyirikan di sini. Yang mungkin ayat ini juga jarang kita pahami.
ternyata ada beberapa hal yang kesyirikan itu sering terjadi di sekitar kita. Yang kemarin tentang kauliyah itu. Nah sekarang ternyata anak pun itu bisa menjadikan sekutu atau kesyirikan. Fima atahuma, terhadap apa yang telah diberikan kepada keduanya. Fata'alallahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa-apa yang dipersekutukan. Surat Al-A'raf ayat 190. Qala Ibnu Jazmin, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbidin li ghairillah. Menurut Ibnu Jazm, ayat ini dikatakan bahwa ittafaqu, para ulama bersepakat, ala tahrimi kulli ismin mu'abbidin li ghairillah, haram setiap pemberian nama yang pemberian nama itu menunjukkan mu'abbid, bentuk penyembahan, li ghairillah, kepada selain Allah. Yang belum punya anak suatu saat akan punya anak, hati-hati memberi nama. Yang sudah punya anak mudah-mudahan selamat pemberian namanya. Jadi ada pemberian nama kepada anak, tetapi nama tersebut yang disematkan kepada anak itu menunjukkan mu'abbid li ghairillah, bentuk penyembahan kepada selain Allah. Nah ini nggak boleh nih. Yang mungkin ya tidak tahu saja, bisa jadi kita tidak tahu ya, tetapi sungguhnya ini menurut pembahasan kitab tauhid ini termasuk contoh pemberian nama yang mu'abbid li ghairillah, itu tahrim, haram hukumnya. Contohnya Abdul Umar wa Abdul Ka'bah, itu nggak boleh memberi nama. Abdul Umar itu nggak boleh. Abdul Ka'bah, Abdul itu kan hamba. Jadi kalau kita kasih nama anak Abdul Umar, berarti hambanya Umar. Kita ini hamba siapa? Allah. Harusnya memberi nama itu Abdullah, jangan Abdul Umar gitu. Karena kata abdun itu kan hamba. Hamba di situ kan ada bentuk penghambaan gitu. Ada bentuk tadi mu'abbid li ghairillah. Nah, mungkin ya karena ketidaktahuan kita, yang penting bahasa Arab ya. Abdul Umar umpamanya ya. Di sini dulu contoh dulu ya, Abdul Umar, Abdul Ka'bah, karena orang bercita-cita ingin pergi ke Ka'bah, ada Ka'bah, tak kasih nama Abdul Ka'bah. Kalau diterjemahkan itu artinya hamba Ka'bah. Abdul Muthalib betul. Nah, tapi nanti di sini ada hasya Abdul Muthalib nanti, terkecuali dulu memang sudah ada. Artinya dulu itu kan sebelum kelahiran Nabi, kan ini sabdanya Nabi nanti. Jadi nanti ada sabda-sabda Nabi yang mungkin pra kenabian, sebelum kenabian ada nama-nama yang menunjukkan penghambaan. Tapi setelah Nabi hadir, Nabi mengingatkan tentang konsep tauhid, maka kita tidak memberi nama kepada anak dengan nama yang di situ adalah ada mewujudkan penghambaan kepada li ghairillah, selain Allah. Abdul Ka'bah ya, wa ma asbaha dalik, dan selain itu yang menunjukkan penghambaan. Jadi perhatikan, kata abdun itu artinya hamba. Abdun itu hanya disematkan untuk Allah atau untuk nama-nama Allah ya. Jadi Abdullah hambanya Allah, Abdurrahman hambanya Ar-Rahman, Rahman kan nama Allah, Abdurrahim, Abdul Aziz, Abdul Latif. Itu semuanya harus pakai kata abdun, artinya penghambaan ya. Tapi kepada selain Allah, kepada makhluk, Abdus Syam itu hambanya matahari, Abdul Qamar, Abdul Uzza. Nah itu kan Uzza itu, Lata Uzza itu kan berhala-berhala saat itu. Abdul Uzza itu yang tidak boleh ya. Sekaligus kalau di dalam tafsir ahkam ya, dalam tafsir ahkam ketika membahas tafsirnya surat Al-Fatihah, sebaliknya juga kita tidak boleh memberi nama dengan nama-nama Allah hanya satu kata. Karena nama Allah ada 99 tuh. Namanya Rahman, namanya Rahim, cuman satu kata, Rahman, Rahim, Latif. Itu jangan.
Tidak boleh. Kalau satu kata. Tapi itu lebih tidak boleh juga ya. Gimana? Aktivasi al itu lebih tidak boleh. Ustaz, Pak, ada dulu aja. Kita cukupkan untuk pertanyaan itu. Kita menghargai. Oke, baik. Jadi kalau dalam tafsir ahkam itu, dalam tafsir ahkam nanti ada nama-nama Allah yang tidak hanya satu kata, ya. Nah, justru kalau kepada Allah nanti kasih tambahannya abdun. Jadi kalau nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim pakai kata abdun secara umum. Dan ada lagi yang berpendapat dalam tafsir itu terkhusus nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu tidak boleh satu kata. Rahman, Rahim. Tapi pakai tambahan abdun. Jadi Abdurrahman atau Abdurrahim. Nah, jadi kalau memberi nama anak dengan nama-nama Allah yang dalam Asmaul Husna itu, nama yang baik, pakai tambahan abdunnya untuk menunjukkan bahwa kita bukan Allah ini. Ya, jadi kan itu kan nama Allah. Tetapi justru dibalik, kalau mau memberi dengan bentuk-bentuk nama makhluk, itu jangan pakai kata abdun. Kita ingin memberi nama Umar, sudah Umar saja. Jangan pakai Abdul Umar. Karena kalau Abdul Umar itu berarti hambanya Umar gitu. Jadi kalau kepada makhluk jangan pakai tambahan abdun, tapi kalau memberi nama dengan nama Allah justru dikasih tambahan abdun gitu. Ya. Hasya Abdul Muthalib. Nah, kecuali dulu memang ada namanya Abdul Muthalib, jadi hambanya gitu. Jadi kan hamba ya, mohon maaf kalau dulu dalam masa perbudakan abdun, amah ya, itu kan hamba, budak. Jadi bagaimana sih namanya budak? Seorang hamba, seorang budak itu kan betul-betul merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan tuannya gitu. Demikian pula kita ini kan hambanya Allah, maka kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Itulah namanya Abdullah. Kita ini semuanya hamba Allah, bukan hamba makhluk. Ya. Sehingga dalam konsep kerajaan ya, mohon maaf ya, dalam konsep kerajaan itu kalau lihat film-film kerajaan kan bagaimana bawahannya betul-betul tertunduk, menundukkan wajahnya, tidak berani menatap wajah sang tuan, dengan cara berjalannya pun dengan penuh ketundukan, kesopanan, tidak berani berdiri tegak ya, sambil jongkok gitu ya. Itu kan menunjukkan penghambaan kepada tuan raja. Nah, kita menjadi hambanya Allah ya. Kalau menyebut budaknya, kita memang budaknya Allah, hambanya Allah. Kita yang sangat-sangat rendah. Nah, itulah penyebutannya adalah abdun kepada Allah. Tapi kalau kepada makhluk jangan pakai kata abdun. Yang ini menurut Ibnul Jazm, ittafaqu, para ulama sepakat ala tahrimi kulli ismin mu'abbad li ghairillah. Sepakat bentuk nama apapun yang di situ terdapat makna penyembahan li ghairillah, maka wa tahrim, itu haram hukumnya. Nah, inilah yang dimaksud bahwa Allah telah mengkaruniakan seorang anak yang solihan, tapi kemudian ja'ala lahu syuraka, menjadikan sekutu. Ya. Saya ingin berhusnudzon jika ada yang memberi nama-nama tersebut bukan karena dengan kesengajaan, tapi karena belum tahu saja. Ya, karena belum tahu. Nah, tapi setelah dijelaskan nih, ya, setelah turun ayat ini, tentu penjelasan nanti ada beberapa hadis dan penjelasan para ulama. Nah, maka ternyata pemberian nama seperti itu adalah tidak tepat atau kurang ya dibenarkan karena menyelisihi maksud dari tafsir tersebut. Yang kedua, tentang tafsir Al-A'raf ayat 190 ya, baca di beberapa tafsir, anak bisa menjadikan kesyirikan itu bukan hanya sekedar pemberian nama, tapi memang anak menjadikan atau menghantarkan orang tuanya untuk melakukan kesyirikan. Ya. Kalau kita lihat tentang tipologi anak, atau juga kita buka sejarah tentang anak, itu memang beda ya. Ada anak yang solih, itu seperti anaknya Nabi Ibrahim, Ismail itu ya.
Bagaimana ketika ayahnya ragu untuk menyembelih, tapi justru Ismailah atau anaknya lah yang mengokohkan, meneguhkan hati bapaknya. Ya. Jadi if'al ma tu'mar, ya kerjakan saja ayah, walaupun harus disembelih, tidak apa-apa. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Coba, tidak ada seorang anak yang berani begitu. Tentu itu adalah orang atau seorang anak yang soleh. Berkebalikannya dengan Nabi Nuh, ya. Kalau Nuh anaknya yang sering kita kenal Kan'an, itu malah berkebalikannya, bukan seorang yang soleh, ya, bahkan menjadi penentang. Kalau tidak soleh saja masih tanda kutip mending, ini sudah tidak soleh tapi menjadi penentang dakwah Islam, termasuk ayahnya sendiri yang menjadi seorang dai, ya, yang membawa risalah, itu malah ditentang oleh anaknya. Itu contoh, ya, yang semuanya diabadikan dalam Al-Quran. Nah, mungkin orang juga bertanya, ya, kenapa Nuh itu seorang yang baik-baik, orang yang soleh, bahkan seorang nabi, kok anaknya durhaka, kok anaknya seperti itu? Apa Nuh tidak mengajari anak-anaknya, ya? Kita juga mungkin menyamakan, ya, masa itu anaknya tokoh, padahal dia itu ustadz loh, bapaknya loh, padahal dia itu tokoh loh, kok anaknya begitu? Nah, kita Bapak Ibu jangan menjudge sesuatu yang sesungguhnya kita tidak tahu. Saya yakin, seyakin-yakinnya tidak ada orang tua, apalagi tadi kan dia ustadz, masa anaknya begitu, kan dia tokoh. Saya yakin, apalagi kalau memang dia disebut seorang ustadz, apalagi seorang tokoh, tidak mungkin ada seorang ayah yang baik, yang paham agama, yang membiarkan anaknya lakukan, ya, keburukan, melakukan durhaka kepada Allah. Tidak ada, insya Allah. Berarti sudah berupaya, sudah mengingatkan, tetapi ada faktor lain. Nah, faktor lain itulah yang banyak, ya, sehingga mengakibatkan anak itu menjadi tidak baik. Nah, itu ada faktor, memang karakter anak itu memang beda-beda oleh orang tuanya sudah. Nah, disitulah bagian ujian untuk orang tuanya. Jadi Bapak Ibu, jika di lingkungan masyarakat menemukan contoh yang seperti itu, bapaknya ustadz, bapaknya baik, kok anaknya begitu, ya, anaknya tukang mabuk, anaknya preman, jangan memperberat ujian kepada orang tuanya. Andai kata kita diberi ujian melalui anak seperti itu sudah berat, ya, ditambah lagi masyarakat, masa anaknya, saya kira itu semakin memperberat. Tidak, harus kita pahami bahwa itu adalah ujian bagi orang tua. Disitulah letaknya, bukan keinginan orang tua. Orang tua kita yakin di rumahnya selalu mengingatkan, di rumahnya selalu mendidik, ya. Jadi jangan memperberat yang semuanya kita tidak tahu, ya. Nah, malah kita bersyuudon, orang tuanya nggak mendidik, boyo, kok anaknya begitu, ya. Tetapi berbeda kasus dengan Nabi Nuh, berbeda kasus dengan Nabi Ibrahim. Memang ada orang tua itu yang terseret oleh anaknya sehingga mengakibatkan seorang atau orang tua itu melakukan perbuatan dosa. Ya, contoh yang kecil saja, ya. Kita kadang-kala mendengar si fulan itu dulu aktivis dakwah loh, di kampus, di masyarakat, baru nikah sudah mulai jarang ke masjid. Setelah punya anak selalu alasan, kok jarang ke masjid, saya sibuk ngomong anak, gitu. Jadi mengambil alasan karena anak. Kok sekarang jarang kegiatan kajian, wah repot nih ngurus anak, gitu. Jadi akhirnya dakwah agama terkalahkan dengan anak. Itu saja kan sudah merupakan suatu yang kurang tepat. Walaupun betul ada kesibukan, tetapi kan sesungguhnya masih bisa, ya. Dan kadang-kala saya juga sering mendapati, ya, perkataan orang tua, wah saya enggak berani, Ustaz, enggak enak membangunkan saja. Itu masih banyak orang tua yang tidak enak. Saya enggak enak bangunkan anak. Dan apalagi kalau, mohon maaf, ya, si anaknya sudah bisa bekerja, lalu kemudian suplai kehidupan orang tua dibantu oleh anak, sehingga ketika anak tidak sholat, ketika anak melakukan keburukan, orang tua enggak berani karena merasa, wah, saya selalu dikasih sama anak, mau mengingatkan. Nah, itu disitulah posisi orang tua sudah menjadi kalah. Dan ketika kalah,
ketika anak melakukan maksiat, ketika anak melakukan durhaka, bahkan melakukan kesyirikan, maka kemungkinan besar orang tua tidak akan berani untuk menegur, mengingatkannya. Itu termasuk kategori dia sudah diberi oleh Allah anak yang soleh awalnya itu, tapi kemudian menjadikan anak itu syirik atau kesyirikan, syuraka. Baik, lanjut ke dalam kitab sini. Wa Ibnu Abbasin, dalam riwayat Ibnu Abbas, ini hadisnya riwayat Ibnu Abi Hatim, sumbernya dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbasin fil ayati qala, dari Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayat ini. Lamma taghasyaha Adamu hamalat fa'atahuma iblis. Nah, ini cerita Adam. Walaupun nanti ini kisah akan saya beri komentar ya, tapi saya bacakan dulu teks aslinya. Adam, ini kisah Adam. Ketika Adam taghasyaha itu mohon maaf berhubungan badan suami istri. Ketika Adam dengan Hawa, kita sering menyebutnya Siti Hawa ya. Orang Indonesia itu banyak pakai kata Siti ya. Aisyah, Siti Aisyah, Khadijah, Siti Khadijah, Aminah, Siti Aminah. Ya, padahal kalau baca hadis misalkan ya suka dibacakan hadis Arba'in atau hadis Riyadhus Shalihin, kan nggak ada an Siti Aisyah, langsung saja an Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita biasanya banyaknya pakai Siti semua ya, Siti Aisyah, Siti Khadijah. Hawa pun Siti Hawa ya. Baik. Ketika Adam ya taghasyaha telah melakukan hubungan badan dengan istrinya Hawa, hamalat, akhirnya Hawa hamil. Ketika Hawa hamil, fa'atahuma iblisu, iblis datang. Nah, iblis datang menemui Adam. Faqala, kata iblis, inni sahibukuma alladhi akhrajatkuma minal jannah. Nah, ini bahasa kita. Dam, kita kan temen loh waktu di surga gitu. Kita kan bareng tuh waktu di surga sama Dam. Hanya saya sudah dikeluarkan dari surga, kamu kan masih di surga gitu. Tapi saya minta latu ti'ani ala aj'alana lahu qarni ailin. Saya minta engkau mengikuti aku Adam. Mungkin bahasa ini ya, pernah bareng-bareng di surga, kamu masih di surga, saya sudah dikeluarkan. Dan sekarang karena kamu enak di surga, kamu ikuti perintahku gitu. Kata iblis, suruh mengikuti perintahnya iblis ini kepada Adam. Apa yang diperintahkan iblis? Karena Hawa itu sedang hamil. Nah, ini kan bab tentang anak nih ya. Anak yang bisa menjadikan syuraka. Hawa hamil, iblis meminta kepada Adam untuk menuruti kemauannya iblis. Jika tidak mau menuruti, maka bayi yang dalam kandungan Hawa akan mati, akan binasa. Ya. Di dalam teks ini disebutkan, fayakhruju min batniki fayashaqqahu, karena la aj'alanna lahu qarni ailin. Nah, jadi nanti bayimu itu, bayi yang ada pada istrimu itu akan bertanduk. Nah, jadi bayinya akan bertanduk, tanduk rusa. Ya. Akron, tanduk, korno ailin, tanduk rusa. Nah, bayangkan tuh, tanduk rusa kalau dalam perut, nanti kalau melahirkan maka akan tersobek-sobek perut istrimu. Ya, bahasa lain akan ada kematian. Ya, mungkin anaknya mati, ya, atau istrinya yang mati. Jadi ikuti keinginan iblis. Kalau tidak, maka tadi bayimu akan bertanduk seperti tanduk rusa yang akan mencabik-cabik ya perut dari istrimu Adam. Walaf alana yukhawwifuhuma, dan terus iblis yukhawwif itu menakut-nakuti. Mungkin bahasa yang lebih ekstrem, mengancam. Kalau kamu enggak mengikuti perintahku wahai Adam, maka dia saja anakmu pasti akan mati gitu, kata si iblis.
Apa sih yang diinginkan oleh iblis? Iblis sungguhnya minta permintaannya satu, ya, minta permintaannya satu. Sammayyahu Abdul Haris. Engkau nanti kasih anakmu dengan nama Abdul Haris. Tadi sudah saya jelaskan di bagian awal, tidak boleh menyebut nama Abdul Umar, jadi hambanya Umar. Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Nah di sini iblis meminta nanti tolong ya, anakmu dikasih nama Abdul Haris. Gitu. Ini keinginannya iblis. Gitu. Nah, Haris itu petani juga ya, Al Haris. Jadi hambanya seorang petani. Nah. Fa'abaya ayyuti'ahu. Lalu keduanya nih, Adam dan Hawa itu menolak, aba, enggan. Tidak mau saya ngikuti perintahmu. Yang memberi nama anak ya terserah saya lah, kira-kira begitu. Tapi si iblis usul namanya Abdul Haris. Adam enggak mau. Karena Adam enggak mau, kebetulan, ini mungkin kebetulan. Fa kharaja mayyitan. Betul. Ketika lahir itu Hawa, anak Adam itu meninggal dunia itu. Mayyitan. Thumma hamalat. Kemudian ini dipersingkat ya. Thumma hamalat, kemudian hamil lagi. Mungkin jeda waktu lagi itu Hawa hamil kembali. Fa'atahuma faqala mislu qawlih. Kemudian iblis pun mendatangi lagi kepada Adam sama dengan permintaan yang tadi. Ikuti perintahku. Mungkin apalagi sudah meninggal ya. Maka nanti kan kamu sudah tahu karena kamu nggak ngikuti perintahku, tuh buktinya anakmu meninggal atau mati itu. Jadi ikuti. Saya di kampung pernah dapat cerita dari orang tua saya, Simbah. Kampung itu ada seorang bapak, ya bapak ibu punya anak sering meninggal dunia dalam usia kecil. Pokoknya nggak sampai besar meninggal. Dan nggak tahu berapa, tapi ceritanya ibu dan Simbah dulu. Akhirnya kata keluarganya, biar tidak meninggal dunia, maka anak itu bilangnya jangan bapak, tapi bilangnya AA, kan orang Sunda ya, bilangnya AA. Jadi jangan bilang bapak, karena si anak yang paling besar kan seusia saya, jadi kan perempuan. Saya dulu kok anak itu bilang ke bapaknya kok AA ya, itu kan mas gitu. Mas gitu. Jadi terus sampai adik-adiknya banyak itu. Semua anaknya itu bilang ke bapak itu bukan bapak tapi AA, itu mas. Nah saya tanya makanya ke ibu, kok bisa bilangnya AA ya, kan itu anaknya gitu. Kata ibu saya itu dulu kasusnya begitu. Katanya karena anaknya selalu bilang bapak malah pada meninggal dalam usia kecil. Akhirnya ya dia suruh bilang AA saja. Dan kebetulan, ini ilmu kebetulan setelah itu tidak yang meninggal dunia lagi. Tapi ini bukan dalil ya, ini hanya saya memberi contoh saja. Nah, jika contoh itu kemudian jadi keyakinan, apalagi itu bisikan dari iblis atau bisikan dari setan, mengikuti, ini kan intinya jangan mengikuti perkataan iblis. Tuh anakmu mati terus, dah jangan kasih nama itu, sekarang gini saja, yang penting ikuti. Nah, ini kan letak syiriknya itu karena mengikuti keinginan iblisnya itu. Nah, di situ letak syiriknya. Nah, walaupun ini kasus itu tadi berbeda ya. Nah, juga ini nanti akan berbeda tentang penyebutan anak atau istri kepada suami, anak kepada bapak ya. Istri saya, pada saya awal pernikahan saya arahkan bilangnya AA ya, kan orang Sunda, A gitu. Karena banyak istri bilangnya ke suami bapak, pak. Lah ini bapak esopo, ini anak siapa? Ya bilangnya AA atau kakak ya atau mas. Bilang A. Hanya bilanglah AA. Sampai punya anak satu selalu bilang AA.
Tapi anak saya hanya ikut-ikutan. Karena istri saya uminya bilang kalau ketemu saya atau manggil saya A, dahar beten A. Akhirnya anak saya pun ikut-ikutan A lagi. Akhirnya wah udah kalau begini enggak salah lagi, udah ganti lagi. Enggak apa-apa bilang Pak, Abi, Bi. Akhirnya istri saya sampai sekarang bilangnya Abi. Bi. Nah, jadi maksud Abi itu bukan berarti saya bapaknya istri gitu ya. Itu menyematkan kepada anak sesungguhnya. Walaupun dalam pembahasan tentang itu sesungguhnya istri kepada suami jangan bilang bapak karena itu bukan bapaknya. Binnya itu kan harus jelas itu. Tapi saya merubah lagi karena konsepnya ternyata diikuti anak. Jadi istri saya bilang AA, akhirnya anak ikut AA juga. Gitu. Kan salah, akhirnya tak ganti dan nggak apa-apa. Di antum bilangnya Abi, Bi, akhirnya Bi. Sehingga anak-anak ikut Bi. Walaupun kalau sudah besar nanti paham juga ya. Baik. Nah, kembali ke hadis. Ketika Hawa hamil lagi, iblis datang lagi tadi dengan perkataan-perkataan yang sama. Bahasa sini adalah yukhawwifuhuma, menakut-nakuti atau mengancam kepada Adam. Dan ternyata ya hamil lagi, punya anak lagi, meninggal lagi, mayitan. Jadi fakharaja awal dulu, betul. Fa'abaya ayyuti'ahu. Lalu Adam pun masih menolak yang kedua kali. Tidak mau saya mengikuti kamu iblis. Dan ternyata ketika Adam tidak mau mengikuti iblis, fakharaja mayyitan. Itu Hawa melahirkan, meninggal dunia lagi anaknya. Ya. Jadi ini sekali lagi kalau dalam konsep tauhid, si anak itu atau anak dari Nabi Adam meninggal bukan karena sebab tidak mengikuti iblis. Tetap hati-hati ya. Jadi konsep tauhidnya di situ. Kita yakin orang hidup meninggal karena Allah. Ini konsep tauhidnya di sini. Hanya ini kebetulan. Kebetulan itu begini. Orang Jawa seringkali punya keyakinan jangan bepergian pada Selasa Pon. Itu hari sial. Itu sering saya mendengar begitu. Selasa Pon itu hari sial. Kalau bepergian nanti kamu celaka. Kebetulan memang yang pernah dilihat oleh simbah-simbah dulu, ada orang bepergian di hari Selasa kebetulan celaka. Akhirnya itu digeneralisir, diterus kepada anak cucunya. Tuh, kamu tahu nggak dulu itu loh si Fulan pas pergi ke Jakarta itu di kampung saya begitu. Itu kecelakaan itu pas Selasa Pon. Jadi jangan bepergian. Akhirnya karena saya juga ingat dulu masih kecil. Kalau orang di tempat saya kan merantaunya ke Jakarta ya, Kuningan, Jakarta. Sehingga kalau mau pergi ke Jakarta itu mesti dilarang kalau bertepatan Selasa Pon. Itu. Atau di sini sering mendengar Kliwon ya, apalagi kalau Jumat Kliwon, wah serem. Diperserem dengan film waktu kecil itu apa, Nyeloro Kidul ya, yang filmnya itu film itu cukup mengena juga ya, dalam anak-anak itu tahu itu ya, ketika kita usia saya masih kecil tuh tahu film itu dan akhirnya menjadi takut, menjadi yakin dan seterusnya ya. Akhirnya Jumat Kliwon. Padahal nanti ada di dalam kitab tauhid juga ada khusus ya, tidak boleh juga menyematkan kesialan terhadap waktu, terhadap hari, waktu dan seterusnya. Tapi ini babnya itu sendiri. Nah, kita kembali ke tentang anak. Jadi anak bisa menjadi syuraka ya. Ja'ala lahu syuraka. Iblis memerintahkan sesuatu untuk memberi nama dengan keinginan iblis. Namanya Abdul Haris yang tadi diterjemahkan itu artinya hamba ya. Hambanya petani. Abdul Umar, hambanya Umar dan seterusnya. Thumma hamalat. Kemudian singkat cerita hamil lagi Hawa ya, dalam kesempatan lain hamil lagi. Fa'atahuma, iblis mendatangi lagi keduanya, fadakara lahuma, dan menjelaskan seperti yang dijelaskan di awal tadi. Fadrakahuma hubbul walad. Nah, di yang ketiga ini sepertinya Adam keduanya mulai mempertimbangkan. Karena hubbul walad, cinta kepada anak, mulai terpengaruh
karena cinta kepada anak. Iya juga ya. Kok ketika enggak mau mengikuti, ini kan cuman usul nama, suruh kasih nama atas usulan iblis Abdul Haris. Ketika enggak mau menerima usulan itu meninggal gitu. Karena Adam cinta kepada anak, tidak ingin nanti hamil berikutnya anaknya meninggal lagi, maka diikutilah. Fasamayahu Abdul Haris, lalu kemudian mau memberi nama kepada anaknya dengan nama Abdul Haris. Fadzalika qauluhu, maka yang demikian itulah yang dimaksud firman Allah Ta'ala, ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Baik, rawahu Ibnu Abi Hatim, hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Saya ingin memberikan komentar terhadap riwayat ini. Kalau dalam kitab tauhid yang satunya belum ada footnote-nya, di sini sudah ada footnote-nya. Abdullah Syekh Utsaimin rahimahullah fil qaulil mufid wa dzakarahu samaitu aujuhin fi butlanihi minha annal anbiya maksumuna minasyirki bittifaqil ulama. Nah, komentar Syekh Utsaimin mengatakan bahwa kisah ini, ya, riwayat ini yang menjelaskan tentang Adam, ini adalah kisah yang batil, ya. Kisah yang batil. Kenapa kisah ini batil? Karena di sini menggambarkan atau menyimpulkan ada seorang nabi yang melakukan kesyirikan. Dan ini adalah perkara yang tidak mungkin. Tadi kan berarti Nabi Adam syirik tuh, karena mengikuti perkataan iblis. Sehingga riwayat inilah riwayat yang batil, ya. Karena tidak mungkin, ya, seorang nabi melakukan kesyirikan. Dan jika ada, harusnya ada riwayat, ya, ataupun, ya, jika memang peristiwa ini benar, harusnya nanti ada riwayat lain yang menunjukkan bahwa Nabi Adam sudah bertobat dari bab ini. Sebagaimana waktu kisah di surga kan ada pertobatan, ya, karena memakan buah khuldi atas bujukan si iblis tersebut. Wa minha, dan di dalam hadis ini saya mengatakan annahu laisa fi dzalika khabarun sahihun anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu bukanlah hadis yang sahih, ya. Wa hada minal akhbari allati la tatalaqa illa bil wahyi wa qad qala Ibnu Hazm an hadil qissah innaha riwayatun harafatul makdubatun maudu'atun, ya. Di intinya bahwa riwayat ini adalah riwayat yang dusta, makdub dan maudu, riwayat yang palsu. Baik, ini tentang komentar hadis. Hadisnya tadi riwayat Ibnu Abi Hatim, tapi komentar ulama mengatakan pertama hadisnya hadis yang maudu, yang palsu. Lalu yang kedua, ini bertentangan dengan, ya, logika yang mengatakan tidaklah mungkin seorang nabi melakukan kesyirikan. Tetapi inti dalam kitab ini, ya, ini karangan Muhammad bin Abdul Wahhab, intinya tetap sama, bisa diambil iktibar, ya, walaupun mungkin itu hadisnya tidak disematkan kepada Adam. Saya baca dalam tafsir yang lain, sesungguhnya maksudnya bukan kepada Adamnya, tetapi kepada orang tua yang ada pada masa Adam, gitu, ya. Jadi kalau inti hadisnya benar, ya, inti hadisnya bahwa seseorang tidak boleh menyematkan nama seorang anak yang itu menunjukkan penghambaan li ghairillah kepada selain Allah, tetapi riwayatnya ini tidak disematkan kepada Adamnya, tetapi kepada seseorang yang ada atau yang terjadi pada masa Adam. Itu salah satu tafsir menyebutkan seperti itu, sehingga bisa kita kompromikan. Jadi tetap hadis itu intinya bisa kita amalkan atau kita perhatikan, tetapi bukan dikaitkan dengan kisah Adam, walaupun di dalam riwayat Ibnu Abi Hatim menyebutkannya tentang Adam. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tauhid pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bab yang dikaji pada kesempatan kali ini bisa menguatkan kembali tauhid kita dan meningkatkan iman dan takwa kita. Kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.